Salam sedulur kental, sedulur Widya. Hari ini kita ketemu lagi di Ini Dia, Info Terkini Widya. Episode hari ini kita kedatangan seorang ownernya dari Siwet TV, Mas Alif. Ini jauh-jauh kita mendatangkan beliau ini untuk mengorek-ngorek ya Mas Alif ya. Apa yang ada di Siwet TV itu apa aja. Terus kita juga pengen meminta ilmunya dari Mas Alif itu, apa saja yang ada tentang Siwet ini, terus apa aja kekurangan-kekurangan selama kita belajar di YouTube. Terus kemudian kita pengen ilmu dari Mas Alif ini bisa ditularkan ke teman-teman sedulur-sedulurnya Widya ini ya. Terutama tentang penilaiannya Mas Alif tentang programnya Ini Dia ini ya. Itu Mas Alif. Ya, kalau saya ngelihat Mbak Widya ini emosinya masih kurang lah. Artian gitu ya. Setiap konten itu emosi itu harus ada. Jadi iya. misalkan nih, kita harus menunjukkan kalau kita sedang tertawa, sedang bahagia, sedang kecewa, sedang marah terhadap satu isu misalkan, atau sedang senang karena ada satu isu tertentu gitu. Jadi ya emosinya harus jelas. Gak bisa kita datar-datar saja karena kita bukan pembawa berita gitu. Kita adalah orang yang memberikan pendapat atau opini di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita harus menjelaskan emosi itu. Kita setuju, nggak setuju itu sebuah sikap dan emosi gitu. Dan buat Mbak Widya, ya saya lihat narasinya sudah bagus, cuma ya selama ini kurang penampilan di depan kamera gitu ya Mas. Satu emosi kurang, kedua kadang terjebak dalam soal berita. Jadi hanya kadang-kadang lah beberapa materi itu seperti hanya mengulangi berita yang sudah ada di media, tanpa ada unsur opini atau pendapat pribadi dengan emosi itu. Jadi ya harus kita harus tekankan bahwa ada emosi, ada pendapat yang kuat, opini, dan apa yang kita pikirkan ketika kita melihat satu berita. Kita senang, sedih, bahagia, kecewa, marah, itu harus kita jelaskan. Kadang itu mungkin ada permasalahan sendiri yang kadang tidak bisa terungkap gitu loh Mas. Oh itu ya kira-kira. Misal kita lagi ada masalah pribadi, kadang harus membawakan yang itu yang membuat saya kadang ngeblank lagi seperti itu Mas. Mohon untuk Mas Alif ini bagaimana untuk mensiasati kesalahan-kesalahan yang mungkin sering timbul di program saya ini. Masalah pribadi itu semua orang punya, saya juga gitu kan. Misalkan waktunya bayar cicilan masih belum ada duitnya. Semua orang punya masalah pribadi. Tapi bagi saya begini, bahwa ketika kita bikin konten kan maksimal kita hanya butuh misal 2 jam. Kita kan dalam sehari kita punya waktu 12 jam. Jadi ya kita bisa aja sebenarnya fokus ke 2 jam hanya memikirkan isu atau materi yang akan kita bahas. Setelah 2 jam boleh galau lagi, mikirin cicilan lagi gitu. Atau masalah apapun lah. Tapi kan yang paling banyak dirasakan orang-orang kan cicilan. Ya kita punya masalah yang sama. Saya juga punya cicilan. Sama. Kompleks juga ya. Sama lah. Jadi ya harus kita hadapi. Dan yang namanya ini kan menyampaikan satu materi itu harus fokus aja. Sejam 2 jam kan ya oke lah gitu. Bisa. Terus untuk yang di Siwet itu apakah hanya program politik aja atau masih ada program-program lain Mas? Misal tentang budaya ataukah tentang konten-konten lainnya ataukah hanya berpatutan sama politik aja gitu? Saya sih maunya gitu. Ketika saya mengajak teman-teman untuk ikut bergabung, saya mau agar konten yang ada itu lebih beragam gitu. Jadi banyak, jadi nggak hanya politik. Misalkan ada yang mau bahas artis silakan, mau bahas soal Rizky Bilar sama Lesti misalkan, yang banding-bandingan dan cekek-cekekan, ya masalah ya, yang nggak ada hubungan sama politik boleh gitu. Atau mau adat budaya yang misalkan nggak harus tampil sebagai host kayak gini sih, nggak harus mendapat, misalkan ada kegiatan cerita gitu ya Mas, boleh. Jadi mau bikin film pendek atau mau bikin
cerita-cerita lucu, apapun itu nggak harus tentang politik, yang penting itu ya karya yang menarik untuk menjadi tontonan bagi masyarakat, saya pikir itu. Jadi bebas aja, nggak harus politik. Berarti nantinya kalau nanti ada teman-teman yang lain yang mau bikin program, boleh, bisa, boleh. Wah saya kok saya takut dengan politik. Saya nggak suka dengan politik. Wah saya punya program seperti ini, bisa ya nanti kita bisa gabung ya dengan boleh. Misalkan ada teman yang ada di Jepang mau jalan-jalan, dia bikin vlog tentang apa yang ada di Jepang, di Jerman, atau ya pendapat mereka tentang situasi di sana, atau cerita kebiasaan-kebiasaan mereka yang ada di sana, apapun itu boleh aja. Pariwisata, hotel, review hotel, mau mukbang, makan, bebas. Intinya semua yang bisa jadikan program bisa gitu ya Mas, masuk ke Siwo TV ya Mas ya. Yang penting kan sesuai dengan keinginan dan kemauan pembuat kontennya. Gitu, jadi ya kita kan nggak bisa paksakan, misalkan orang yang kepakarannya di jalan-jalan, review makanan, terus harus kita suruh bahas politik, ya nggak bisa gitu. Jadi nggak apa-apa, mereka dengan dunianya sendiri, dengan programnya sendiri, bagus-bagus aja gitu. Ya ini sedulur Widya, jangan lupa kalau pengen punya program langsung aja nanti bisa gabung ya Mas ya. Boleh, di Siwo TV. Makanya boleh. nanti bisa ada program-program yang banyak untuk yang di Siwo TV-nya. Terus ini Mas yang sering ditanyakan dari masyarakat umum ya, apakah Siwo TV ini buzzernya pemerintah atau bukan sih? Banyak itu yang DM ke saya, banyak yang menanyakan tentang itu. Mohon dijawab Mas. Buzzer itu ya tergantung, gini lah. Secara umum ya, definisi buzzer itu kan punya pengerahan isu untuk tujuan tertentu, itu buzzer. Jadi kita disuruh untuk bikin isu A, semuanya A gitu kan. Nah di Siwo kan ya saya tanya balik, apakah saya pernah memberikan instruksi untuk bahas tentang nama tertentu atau capres tertentu? Pernah nggak saya kasih arahan itu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Jadi semua host yang ada di Siwo, termasuk penulis siwo.com, saya nggak pernah kasih arahan. Jadi semua orang boleh bebas berpendapat, dan ya terserah mereka mau berpendapat apa. Bahwa kemudian di Siwo TV ini banyak yang lebih pro dengan pemerintah, ya itulah gambaran masyarakat Indonesia hari ini. Yang 70% masyarakatnya pro dengan pemerintah atau puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Nah kami membawakan narasi mayoritas. Mayoritas orang suka dengan pemerintah, dan kalau kita semua suka dengan pemerintah, itu bukan sebuah kesalahan, itu wajar. Malah aneh kalau kemudian dengan kinerja Presiden Jokowi yang sebegitu bagusnya, kemudian tiba-tiba ada orang yang setiap hari membuat narasi gitu ya. Itu yang harus kita curigai sebagai buzzer. Karena itu di luar logika yang bisa kita terima. Mungkin tidak merasakan atau bagaimana itu? Oh nggak mungkin. Yang namanya orang ada di Indonesia pasti merasakan, pasti. Bahwa saya pernah mengkritik soal penanganan pandemi terhadap Pak Luhut misalkan, atau kepada Erick Thohir yang memindahkan depo pelumpang kemarin. Itu kalau saya buzzer pemerintah, pasti saya ditegur. Pasti nggak boleh kan? Masa buzzer pemerintah nyerang pemerintah ya gitu kan? Masa buzzer pemerintah menertawakan wakil presiden? Itu penghinaan kan gitu. Tapi kan buktinya video itu tetap tayang dan nggak saya turunkan. Dan siapapun yang meminta untuk diturunkan nggak akan bisa. Karena itu adalah bagian dari demokrasi dan ya pendapat saya tentang negeri ini. Berarti sebenarnya Siwo TV itu netral sebenarnya Mas ya? Ya bebas. Bebas gitu kita nggak netral karena kita mendukung pemerintah. Gitu. Karena kita menjadi bagian dari mayoritas masyarakat Indonesia yang pro dan setuju, suka dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yang tidak dilakukan oleh pemerintah atau presiden sebelumnya. Terus lanjut Mas, kan kadang itu para host juga, teman-teman host yang lain itu juga bagaimana sih untuk menghadapi buzzer-buzzer yang menyerang ke kita? Karena kan ini yang bikin kita itu jadi ngedon Mas. Buat baca komentar. Iya, baca komentar-komentar itu, untuk menghadapinya itu bagaimana, untuk siasatnya menghadapi mereka itu seperti apa Mas? Kalau menurut Mas Alif ini? Itu ada satu cerita menarik gitu. Jadi gimana kita tuh ibarat sebuah perahu atau kapal gitu ya, kapal laut yang bisa menenggelamkan kita itu ya air lautnya. Kalau kita izinkan masuk ke dalam kapalnya. Tapi kalau kita biarin air laut itu tetap ada, ya kita berselancar di atasnya gitu. Jadi kita berselancar di atas komentar-komentar para buzzer atau para haters. Ya tetap berselancar, tetap jalan gitu. Mau sekencang apapun ombaknya,
komentar orang-orang, kita tetap akan berselancar, tetap akan jalan. Selama air itu tidak kita masukkan ke dalam kapal, itu kita nggak akan masalah, nggak akan tenggelam. Ya. Jadi biasa aja orang berbeda pendapat, ada komentar yang negatif, saya juga banyak sih komentar negatif saya gitu. Tapi kan kita harus yakin dengan apa yang kita sampaikan. Udah masalah, semua orang nggak setuju dengan pendapat kita, yang penting diri kita sendiri itu yakin dengan apa yang kita sampaikan, itu udah masalah. Masalah gitu ya Mas. Ya teman-teman sedulur-sedulurnya Widya, tetap istilahnya anjing menggonggong, kafilah berlalu begitu ya Mas ya. Kita harus tetap berkarya lah. Jadi apapun pendapat orang bebas. Iya. Kita nggak bisa mengendalikan komentar orang. Iya. Yang bisa kita kendalikan ya pemikiran kita sendiri dan pendapat kita. Gitu. Jadi apakah itu sudah cukup jujur, cukup yakin kita sampaikan? Ya sudah. Kalau itu sudah yakin, ngapain kita peduli dengan komentar orang? Biarin aja, nggak apa-apa. Terakhir Mas, untuk saran yang Mas Alif berikan nanti untuk program ini dia ini, saran-sarannya apa Mas untuk program ini dia biar viewernya bertambah? Terus lagi biar rakyat teman-temannya Widya ini, sedulur-sedulurnya Widya ini tahu terus bagaimana misal nanti kita mau bikin program itu harus menghubunginya ke siapa gitu Mas? Oh, kalau program bisa ke nomor WhatsApp saya sudah taruh di channel YouTube. Yeah. Nomor saya bisa dihubungi anytime kapanpun. Jadi ya tinggal hubungi aja, nanti saya atur dengan admin untuk bisa proses produksi. Kalau saran kepada Mbak Widya dan teman-teman di Solo sih, sebenarnya saya sudah ini kan kita pernah Zoom gitu ya, saya pernah ngasih tahu bahwa ya masukan-masukan terkait teknis lah sebetulnya. Misalkan bagaimana menemukan materi atau isu untuk dibahas, itu kan penting, itu yang utama. Gitu. Baru setelah isunya ada, kita harus menemukan angle atau sudut pandang yang kita ingin sampaikan, sudut pandang utamanya, misalkan itu harus ada. Seperti misalkan kemarin ketika Pak Jokowi datang ke sawah, terus ada Menteri Pertanian diajak, tapi secara panggung politik dia nggak diajak gabung, ketemu atau ngobrol dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo, misalkan gitu ya. Jadi ya angle itu harus ditemukan. Jadi kalau sudah menemukan angle, sudah ada materi isunya, baru kemudian kita menentukan judul. Jadi judul itu penting banget lah. Jadi judul itu biasanya diambil dari poin paling menarik dalam satu materi. Jadi kalau kita bikin video 10 menit, kita cari sudut pandang yang paling menarik. Apa itu? Dan itu bukan berita, dan itu bukan informasi yang sudah ada di media sebelumnya. Itu adalah pendapat atau pemikiran kita. Nah, konten terbaiknya itu di 4 menit terbaiknya itu 30 detik atau 40 detiknya itu kemudian dijadikan opening gitu. Nah, setelah itu ya mestinya itu akan bagus gitu ya. Tapi memang perlu jam tayang, jam terbang gitu. Jadi memang nggak bisa semua yang kita lakukan langsung langsung bagus. Enggak, butuh konsistensi, butuh percobaan lagi gitu ya. Dan saya juga bisa bikin konten ya bukan tahun ini aja, kan saya nulis dari tahun 2010 lah saya nulis gitu. Jadi ya prosesnya lama gitu. Iya. Terima kasih ya Mas Alif atas saran-sarannya untuk program ini. Dia semoga sedulur-sedulur Widya bisa menjadi konten kreator seperti Mas Alif ini. Ya, salam sedulur kental, sedulur Widya, ketemu lagi di ini dia berikutnya. Siap. Thank you.